Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tabiun. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Sekabung Bapak Herman Gaharu SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sekabung. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMA Negeri 1 Sekabung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi disiplin positif SMA Negeri 1 Sekabung. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Selanjutnya, perkenankan saya sebagai moderator untuk memimpin acara pada kesempatan kali ini. Acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan diseminasi budaya positif, yang ketiga tanya jawab, yang keempat umpan balik, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sekabung yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Setiawan, SPDGR. Kepada Bapak Adi, disilakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini izinkan saya untuk berdiri di depan. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekabung Bapak Herman Gaharu beserta Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang di sini menjadi bagian dari aksi nyata program guru penggerak angkatan 10. Nah, pertama-tama mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, semuanya kita dalam kondisi yang sehat, semuanya dalam kondisi yang bahagia ya Bapak Ibu. Ada yang hari ini mungkin gak bahagia Bapak Ibu? Nah, coba siapa ini? Semuanya bahagia ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi kunci utama mungkin kita itu bisa sehat, kemudian bisa melangkahkan kaki kita ke ruangan ini, ke sekolah kita yang tercinta SMA Negeri 1 Sekabung. Ini adalah kebahagiaan. Maka kita bersyukur pada kesempatan pagi ini di hari Senin, di awal pekan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali kita melakukan pengkajian, yakni kita mengkaji ilmu kaitannya dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya nantinya kita akan coba untuk berdiskusi bersama kaitannya dengan budaya positif. Nanti kita bisa sharing, bukan hanya dari saya, mungkin juga dari Bapak Ibu guru, apa itu budaya positif dan selama ini yang telah pernah kita lakukan baik itu di sekolah kita maupun di kelas kita, itu bisa kita saling berbagi nantinya. Nah, baik Bapak Ibu, tentang budaya positif di sini. Nah, kita akan coba untuk menggali sejauh mana itu budaya positif, ya. Jadi budaya positif ini tentunya sesuatu hal yang setiap sekolah pasti punya budaya positif itu. Nah, baik, tentang budaya positif langsung saja, boleh Pak Esi. Nah, ada beberapa hal yang akan nanti kita bahas Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif. Di sini ada konsepnya. Jadi hal-hal apa saja yang ada di dalam budaya positif yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, kita tahu pada tahun ajaran ini kita sudah menggunakan, di SMA kita sudah menggunakan kurikulum baru, yakni kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, motivasi manusia, perilaku manusia atau perilaku murid nantinya seperti apa. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan cakupan konsep ini
Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar belum? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bu. Kira-kira yang mana? Apa? Bu Tika? Disiplin positif sudah pernah dengar ya? Oke, boleh nih Bu Tika. Sepertinya boleh berbeda. Kalau menurut Bu Tika itu disiplin positif itu seperti apa? Sebelum kita nanti membahas lebih dalam. Disiplin positif yang saya sudah beberapa kelas yang sudah saya terapkan itu seperti kayak kita punya komitmen dengan anak di kelas, dengan kita harapkan di situ mereka punya tanggung jawab dengan apa yang mereka sudah sepakati bersama antara mungkin wali kelas, mungkin guru mapel dengan siswa tersebut. Mungkin yang pertama contoh nih, kesepakatan kelas ya Pak, yang lainnya kesepakatan kelas. Contoh ketika mereka bilang di situ yang pertama Bu, mungkin tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak main HP di kelas. Nah itu contoh dari budaya positif melalui kesepakatan kelas yang kita buat bersama dan kita harapkan mereka tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka ucapkan. Kita sepakati bersama seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Tika. Ternyata sejauh ini Bu Tika bersama murid di kelasnya sudah pernah melaksanakan yang namanya budaya positif. Sudah pernah, tapi ya kadang anak itu komitmennya masih kurang. Baik, ya luar biasa Bu Tika. Kasih tepuk tangan untuk Bu Tika yang sudah melaksanakan. Boleh Bapak Ibu yang lain mungkin sharing juga. Kalau Bu Tika tadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang lain kira-kira apa gambaran apa dari kedalaman konsep ini yang sudah pernah yang sudah tahu atau yang mungkin sudah pernah dilakukan? Ya. Bu Esi sudah pernah melakukan yang mana ya? Keyakinan kelas. Kalau tadi keyakinan kelasnya Bu Tika tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya Bu Esi apa kira-kira? Jadi saya kan juga sebagai wali kelas dari 11 IPA 3, sebelum melaksanakan pembelajaran dari awal kita sudah berkesepakatan bahwasanya pembelajaran dilakukan dengan tertib tanpa adanya gangguan. Kemudian keberangkatan sekolahnya tidak untuk terlambat, tapi mungkin kembali lagi ke siswa, komitmennya masih kurang tadi itu, jadi masih banyak terjadi pelanggaran dari keyakinan kelas itu. Baik, terima kasih. Berarti masih perlu ada komitmen ya Bu ya. Nah mungkin nanti kita bisa untuk melihat gimana budaya positif itu agar bisa terlaksana. Ini jadi satu tantangan sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya di sekolah kita tapi banyak sekolah. Karena generasi Z ini tentunya berbeda dengan generasi kita yang kelahiran 80-an atau 90-an yang tentunya beda sekali. Maka dengan adanya kurikulum yang baru ini berusaha untuk mengakomodir ya bagaimana perilaku dari generasi Z. Boleh lanjut Bu Esi? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke keyakinan kelas, budaya positif yang akan kita bahas pertama tentunya kita harus kembali mengingat bahwasanya di kurikulum yang kita pakai sekarang, yakni kurikulum Merdeka atau biasanya Mas Menteri itu menyebutnya sebagai kurikulum pembelajaran paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Tentunya kalau kita kaitkan dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran itu ada dua tujuan. Tujuan pertama atau orientasi yang pertama itu adalah penguatan kompetensi. Jadi kompetensinya bukan sekedar pengetahuan saja Bapak Ibu, tapi juga ada sikap maupun keterampilan. Maka hal yang baru mungkin dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang alhamdulillah di sekolah kita di kelas 10 sudah melaksanakan 3 kali proyek. Ini adalah kaitannya dengan penguatan kompetensi. Nah, yang kedua adalah pengembangan karakter. Ini yang mungkin tadi ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Karena karakter saat ini ya Bu Eva, itu luar biasa anak-anak. Maka di sini berusaha kita untuk bisa tuh mendekatkan anak-anak dengan keenam dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah beriman, bertakwa,
kemudian mandiri, beralat kritis, berpikir global, gotong royong, dan kreatif. Jadi tujuan dari adanya kurikulum paradigma baru adalah muaranya bagaimana caranya agar siswa itu bisa mengembangkan diri yang sesuai dengan profil belajar Pancasila di sini. Kira-kira sejauh ini anak-anak sudah menjabarkan dari ke 6 dimensi ini, Bapak Ibu? Masih jauh ya. Yang pertama untuk soal 5 waktu aja, kalau kesadaran dari dirinya itu belum ada. Mungkin satu kelas dari 35 siswa itu yang punya kesadaran itu 5, 10 Betul. Dari 30-an siswa itu nanti masih 30% yang sudah kesadaran. Nanti PR kita adalah menyadarkan. Gimana kalau nggak sadar-sadar? Nah, ini mungkin nanti kita diskusi. Gimana kalau nggak sadar-sadar? Nanti maka tadi ada istilah segitiga restitusi kan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti yang sudah pernah mungkin ini Pak Agus ini ya. Nanti dari BK bisa mewakili nanti segitiga restitusi ya. Oke Bapak Ibu, nah ini ya kaitannya dengan kurikulum paradigma baru. Ini setiap pergantian kurikulum tentunya ini adalah suatu hal yang baru. Karena kurikulum itu diubah sejatinya adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Karena zaman itu tidak statis, ya. Tentunya kita tidak pakai kurikulum yang sama karena siswa yang kita hadapi tentunya juga berbeda. Lanjut, Bu Esi. Nah, sekarang kita akan melangkah ke materi yang kedua, Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini ini diperkenalkan oleh Dr. William Glasser, ya, seorang praktisi pendidikan. Beliau menyatakan bahwasanya sejatinya murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau kita beranggapan nih di sini maka ada miskonsepsi, ada ilusi. Ini mungkin kita berpendapat bahwasanya kita itu menginginkan mengontrol seseorang agar dia itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Apakah semua siswa yang ingin kita kontrol itu kemudian mengikuti kita? Tidak. Nah, kenapa demikian? Nah, kita jika kita itu menerapkan atau bereferensi dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, ternyata ada beberapa hal yang ada miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau di sini katakan sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau harus ada dorongan dari diri murid sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Iya, jadi tugas orang guru itu sebenarnya memotivasi, betul Pak ya? Tidak bisa kemudian kita itu memaksa kamu harus begini. Kalau itu tidak ada kesadaran dari diri pribadi murid, dia akan melaksanakan kegiatan yang kita minta hanya saat itu saja. Sehingga tadi kata Bu Esi, kata Bu Tika, tidak ada yang namanya komitmen. Jadi mungkin nanti ada teori-teori yang lain. Kenapa murid hanya melakukan saat kita suruh? Saat kita tidak ada, mereka tidak melakukan. Nah, ini yang dikenalkan oleh William Glasser. Guru tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Maka yang kita perlu lakukan adalah gimana caranya agar murid itu termotivasi, sehingga tadi yang dikatakan Bu Tika ada kesadaran sendiri dari 30% tadi yang sadar, ya. Maka kita berusaha untuk memotivasi. Karena kalau kita dipaksa itu kadang nggak enak ya Bapak Ibu. Kamu harus begini, harus begitu. Kadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Walaupun awalnya yang namanya dorongan itu perlu Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya, yang kedua adalah ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa maksudnya? Kalau yang pertama tadi kita itu nyuruh Bapak Ibu, oh kamu harus sholat. Kalau nggak sholat nanti suruh keliling lapangan 10 kali. Akhirnya dia sholat karena terpaksa, takut gitu kan. Yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif. Semisal adanya bujukan, nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa tergantung. Ini mungkin yang bisa mewakili dari Bapak Ibu. Yang kedua itu seperti apa sih contohnya? Kalau kita analisis, kalau yang pertama tadi kita memaksa, kalau yang kedua itu seperti apa? Kira-kira apa? Boleh Bu Bulan? Mungkin ya memberikan
Mungkin dengan memberikan reward, jadi sekecil apapun yang dilakukan siswa, kalau itu suatu hal yang positif, dikasih reward gitu. Penghargaan, ya, seperti itu. Terima kasih Bu Bulan. Nah, Bapak Ibu semua, saya yakin pasti Bapak Ibu semua pernah memberikan reward kepada siswa, walaupun itu hanya sekedar pujian, atau yang paling besar mungkin kalau Bu Nur biasanya apa Bu? Apa kalau bisa jawab dikasih uang? Pernah ya Bu ya? Kasih uang 2.000, senang gitu ya Bu. Maka mereka kemudian berusaha untuk menjawab. Nah, tapi menurut William Glasser itu boleh, tapi jangan terusan. Karena apa? Kalau itu dilakukan terus-terusan, pada suatu saat nanti Bapak Ibu nggak kasih reward uang tadi, ditakutkan siswa itu menjadi malas, ya, menjadi malas. Nggak dikasih duit, malas lah saya mau jawab gitu kan. Nah, ya, nggak dikasih uang atau nggak dikasih imbalan coklat atau permen misalkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini suatu ilusi miskonsepsi. Kita mungkin kadang beranggapan kalau seseorang itu kita kasih sesuatu, pasti dia akan ikuti kita, gitu kan? Nah, takutnya kalau kita nggak kasih, nanti dia nggak ikuti kita. Yang ketiga, ilusi kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kadang-kadang kita ini kalau dengan generasi sekarang ya tidak seperti era kita dulu. Yang era kita dulu yang namanya hukuman verbal ataupun fisik ya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu yang senior bulan itu sudah biasa ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang kritik aja itu kadang membuat menurut William Glasser itu merendahkan mental anak, merendahkan mental anak. Kadang ada anak-anak yang seperti itu Bapak Ibu. Walaupun tidak semua. Misal saat kita kritik, biasanya tuh mereka melakukan kegiatan yang positif, tapi dia salah kita kritik, akhirnya dia menjadi minder. Saat pelajaran kita kemudian istilahnya males putung gitu ya, kalau orang Jawa. Nah itu ada. Maka kritik boleh asalkan kritik itu secukupnya Bapak Ibu. Nah yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang punya anak gitu kan, apalagi anaknya sudah mulai beranjak remaja, kadang-kala untuk menentukan pilihan orang tua maunya kamu pilihannya A, tapi anak pilihannya B. Ataupun kita yang punya anak balita saja, contohnya mainan saja, ya pengennya kita belikan misalkan apa buat anaknya yang perempuan, Mungkin mainan masak-masakan, pengen kita. Terus pengennya apa kan kita pengennya cari yang aman. Nah, kadang-kala anak itu pengen dengan keinginannya sendiri. Nah, kita orang tua tidak bisa memaksa sepenuhnya, tapi kita hanya bisa untuk mengarahkan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan teori kontrol yang digambarkan oleh Dr. William Glasser. Ternyata di sini kalau kita merefleksi diri kita dalam pembelajaran, ada hal-hal yang mungkin perlu kita kembangkan terus-menerus. Inilah luar biasanya profesi guru Bapak Ibu, profesi yang dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Jadi ini adalah satu ilmu, mungkin dari teori kontrol ini ya ada yang setuju atau tidak setuju, kaitannya kembalikan lagi ke pribadi masing-masing ya. Selanjutnya Bu Esi. Nah, oke baik Bapak Ibu, ini masih kaitannya dengan teori kontrol. Di sini ada dua teori. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon, yang kedua adalah paradigma teori kontrol. Nah, bedanya di mana? Nah, mana yang sering kita lakukan di kelas? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Contohnya mungkin yang pertama nih, realitas atau kebutuhan kita sama. Kadang-kadang kita menganggap seperti itu. Kita menganggap kalau semua siswa di kelas kita itu punya kebutuhan yang sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Nah, mungkin dalam hal gaya belajar, mungkin dalam hal media pembelajaran, ini yang mungkin bisa kita kaitkan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada anak si A yang kebutuhan belajarnya itu cukup hanya dengan membaca. Ada anak si B kalau membaca nggak bisa, maka dia harus mendengar atau melihat. Nah,
Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Itu menurut paradigma stimulus respon. Ternyata tidak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu, di sini tentunya kalau kita kembali ke teori Stephen Covey, yang sebaiknya harus dilakukan oleh seorang pendidik itu adalah teori kontrol, ya, teori kontrol. Nah, maka ini kita perlu belajar kembali. Saya sendiri pun juga masih belajar Bapak Ibu kaitannya dengan teori kontrol di sini. Baik Bapak Ibu, ini kaitannya dengan teori kontrol. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, silakan berdiri. Kemudian tolong berpasangan ya. Pak Agus boleh dengan Pak Dede. Nah, Bu Esi dengan Bu Bulan. Baik. Nah, tolong Bapak Ibu siapkan satu pena ya. Taruh di tengah-tengah di antara Bapak Ibu. Nah, kita eksplikan sebentar. Nah, ikuti apa yang saya katakan, ya. Jadi ini untuk biar fokus Pak Dede ya. Kira-kira masih fokus nggak Bapak Ibu? Oke, sekarang ikuti yang saya katakan. Pegang kepala, telinga, rambut, perut, tangan, pundak, pena. Tahu maksudnya? Rebutan. Nah, rebutan, ambil pena. Berarti yang sempet berarti masih fokus ya. Oke, ambil dulu. Nah, berarti ini tadi teori kontrol yang mana tadi Bu? Tadi kasih penghargaan, reward tadi ya. Kalau duit sempet ya. Oke, kita mulai ya. Tangan, perut, kepala, pundak, pena. Oke. Baik. Sekarang satu lagi nih. Tes berikutnya saling berhadapan Bapak Ibu. Saling berhadapan. Walaupun ini sekarang kita sedang membahas tentang diseminasi budaya positif, tapi sekarang kita pengen belajar perkalian Bapak Ibu. Perkalian. Ya. Cepet-cepetan nanti yang jawab. Ini ada guru matematika? Oh, Anissa ya Bu ya. Oke nih. Oke, kalau saya matematika nggak bisa Bu. Jadi sekarang coba belajar jadi guru matematika. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, tugas Bapak Ibu adalah saling apa ya? Ya, nanti misal Bu Tika angka 2, Bu Nur 3. Terus cepet-cepetan jawab. Kalau 2 dikali 3 itu berapa? Ya. Oke. Paham Bapak Ibu? Coba. Bu Esi, misal ya, ini saya dengan Bu Esi sini Bu Esi. Ya. Yuk, 1, 2, 3. 1. Oh, satu kali satu. Nah, 1 kali 1 ya. Pakai yang 1 sampai 5. Iya. Oke. Ya, dengan 10 gitu kan. Nah. Oke, dari 5 aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti yang kalah maju ke depan. Nah. Yang kalah maju ke depan. Jumlahnya kita jelasin. Ya, nanti Bu menyebutkan jumlahnya. Oh, cepet-cepetan. Cepet-cepetan Bu. Ini masing-masing itu lagi. Iya. Yang salah nanti mungkin yang kalah nyebut terakhiran itu nanti yang maju Ibu. Nah, maka yang pertama yang menang. Nah, ya sudah siap Bapak Ibu. Yuk. 1 semuanya ya Bapak Ibu ya semua. 1, 2, 3. Siapa yang kalah? Bulan. Yang sama ada nggak? Sama. Oke, ulang ya tadi. Oke, ulang tadi simulasi. Sekarang yang realnya. Yuk, saya hitung kembali. 1, 2, 3. 2. Siapa yang kalah? Bareng. Bu Eva sama Bu Esi? Bareng. Bu Bulan, Bu Esi? Bu Bulan. Pak Agus, Bu Fredrik? Bareng. Bu Amana? Bareng juga. Berarti Bu Bulan. Iya. Waduh. Ya, kasih tepuk tangan kita semua. Bapak Ibu silakan duduk. Bu Bulan, mohon izin. Nah, baik Bu Bulan. Bu Esi, tolong dilanjutkan ya. Nah, coba ini Bu Bulan, saya izin bertanya Bu Bulan. Ini
kita melangkah ke makna disiplin positif. Sebelum mungkin Bu Bulan sebelum melihat tampilan yang di sini, menurut Bu Bulan itu disiplin itu apa sih Bu? Kalau kita mendengar kata disiplin gitu kan? Disiplin. Menurut saya ya sejauh pemahaman saya, disiplin itu adalah suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi apa ya, tanggung jawab, ya bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang memang harus dilaksanakan atau sudah ditentukan. Gitu. Terima kasih Bu Bulan. Silakan. Jadi disiplin itu atas adanya kesadaran dan tujuannya adalah untuk bertanggung jawab. Seperti itu ya Bu Bulan ya. Terima kasih. Mungkin satu lagi nih Pak Dedek, minta tolong ya Pak Dedek, kalau disiplin itu menurut kaum ada seperti apa ini disiplin? Untuk disiplin mungkin bisa untuk saya pribadi sesuatu kebiasaan yang disadari yang dilakukan secara terus-menerus atau bisa dijadikan sebuah habit atau budaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedek, luar biasa. Jadi dari dua jawaban ini ternyata kalau kita simpulkan disiplin itu terlandasi adanya kesadaran dari individu. Kalau kita kaitkan ke sekolah, disiplin itu ya dari diri siswa. Nah, tapi ada Bapak Ibu, ternyata ada seseorang itu yang mengatakan disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin itu katanya ya sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan apa yang saya katakan kamu harus ikuti. Nah, ini kadang-kadang membuat miskonsepsi konsepsi di awal tadi, seperti yang dikatakan oleh William Glasser tadi. Ternyata disiplin itu benar yang dikatakan Bu Bulan dan Pak Dedek. Disiplin itu harus dilandasi dengan kesadaran. Karena tanpa adanya kesadaran, ya siswa itu nggak akan disiplin. Hari ini dia melakukan hal yang positif, besok melanggar, ya. Karena dia tidak ada kesadaran. Contohnya sholat tadi. Hari dia sholat kenapa? Karena disuruh atau karena ikut temennya, karena temennya sholat kemudian dia sholat. Tapi kalau dia itu punya kesadaran, dan kesadaran ini memang harus dibudayakan ya Pak Dedek. Mungkin dari rumah memang sudah terkondisi, saat di sekolah kemudian dikondisikan lebih mudah. Nah, ini kaitannya dengan disiplin itu sendiri. Seperti kita hari ini, tentunya kalau guru kan ditutup disiplin, ya maka muaranya adalah tentang tanggung jawab tadi. Kemudian makna disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah hal yang dapat digunakan untuk menggali potensi, untuk mencapai tujuan. Sehingga harapannya dengan disiplin positif, ya kita itu dapat mengontrol diri kita sendiri. Ini yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar, konsep merdeka itu Bapak Ibu, karena alamnya Ki Hajar dulu pada masa kolonial, masa penjajahan. Jadi merdeka dimaksud Ki Hajar itu bukan hanya kita itu bebas terperintah oleh orang lain atau bangsa lain, tapi merdeka dalam hal pendidikan itu adalah bagaimana diri kita itu bisa mengontrol diri kita ke arah yang lebih baik, lebih positif, seperti itu. Ya, jadi kalau orang itu dikatakan merdeka dalam pembelajaran yang dihadir, berarti seseorang itu bisa melaksanakan hal-hal yang positif. Nah, itu yang disebut dengan manusia yang merdeka. Oke, baik, selanjutnya Bu Esi. Nah, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya. Kita tadi sudah ada teori kontrol, kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif Bapak Ibu itu bisa terlaksana dengan dilandasi dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal. Tanpa adanya ini dalam diri manusia, tentunya yang namanya disiplin positif itu tidak bisa terlaksana. Ya. Contoh lagi misalkan dari buang sampah saja. Kalau dia tidak punya tidak memahami nilai-nilai kebajikan universal, maka mustahil kelas itu akan bersih karena dia tidak punya nilai kebajikan universalnya yang dijunjung tinggi. Apa sih nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama Bapak Ibu, di luar dari nilai agama, dari norma ataupun dari khasanah bangsa. Jadi yang namanya kebajikan universal ini tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ya. Nah, seperti apa nilai kebajikan universal? Jadi menurut
Gosen itu mengungkapkan bahwasanya nilai kebajikan di dalam diri seseorang itu akan menjadi motivasi intrinsik. Apa kira-kira Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Bu Amanah apa Bu Arisa? Boleh? Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam dirinya bukan? Dalam diri sendiri. Ya, betul itu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Maka tadi kesadaran itu muncul karena adanya motivasi intrinsik. Tapi kalau hukuman, kemudian ancaman, itu adalah motivasi ekstrinsik yang dari luar. Kadang-kala yang dari luar itu sifatnya nggak konsisten, ya nggak konsisten. Tapi kalau diri kita adanya motivasi dari diri kita atas kesadaran, inilah yang misalnya disebut dengan lebih ajak. Ya, misalkan siswa kok berangkatnya itu pagi, nggak terlambat, karena dia sudah ada motivasi intrinsik, walaupun rumahnya jauh, misalkan 30 km gitu ya. Tapi kan ada kesadaran, saya harus berangkat tepat waktu, gitu kan. Tapi kalau anak yang rumahnya cuma 100 meter, karena nggak ada motivasi intrinsik ya, gitu kan, ya bisa terlambat ya, bisa, ya. Ini sering terjadi, ya kan. Nah, maka kira-kira kamu kok rumahnya cuma 66C kok bisa terlambat, gitu kan ya. Nah, ini kadang belum muncul yang namanya motivasi intrinsik. Nah, mohon izin Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk mengisi kolom yang masih kosong ini. Kira-kira saya minta 4 dulu. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya apa sih Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nanti boleh kita sharing. Yang mungkin bisa disesuaikan dengan pendidikan. Kira-kira kalau yang pertama ini apa? Nilai kebajikan universal. Jujur bulan, betul, jujur ya. Ini luar biasa, nilai kejujuran ini ya. Jadi kalau kita bawa ke hari ini sangat penting sekali ya. Betul. Terima kasih bulan, nilai kejujuran. Oke, bagus. Kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri dan tanggung jawab. Nah, mandiri dan tanggung jawab, betul. Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira apa? Nilai selain nilai kejujuran, mandiri, tanggung jawab, kira-kira apa lagi? Yang itu merupakan nilai yang disepakati bersama. Toleransi, Bu mana ya? Toleransi, betul, bisa. Kemudian yang keempat, apa yang kelima ini tadi ya? Apa kira-kira? Toleransi, mandiri, tanggung jawab, kejujuran. Selain apa? Kerja sama, kolaborasi, atau yang sering kita juga sebut sebagai gotong royong. Nah, baik, selanjutnya Bu Esi. Ya, nah ternyata yang Bapak Ibu sebut tadi ada di sini, ya, ada. Ini kita ambil contoh dari dua hal. Yang pertama dari nilai kebajikan universal yang diangkat dari profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, karena kita itu masyarakat yang beragama, walaupun kita tidak mengatakan sebagai dasar negara kita adalah harus agama, tapi ternyata yang pertama ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bermain global, gotong royong, dan kreatif. Ini juga termasuk ke dalam nilai kebajikan universal. Kemudian jika kita jabarkan lagi menurut Indonesia Heritage Foundation, ada beberapa seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah ini berarti ada kaitannya dengan toleransi tadi ya, Bu mana ya? Kita mencintai, tidak saling berkonflik. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran tadi ada Bu, santun, dermawan, gotong royong, sampai dengan rendah hati dan kepemimpinan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau diri manusia ataupun murid yang dia memiliki atau menyadari akan pentingnya nilai-nilai kebajikan universal ini, insya Allah akan muncul pribadi yang bisa menjalankan disiplin positif. Nah, ini banyak sekali kan Pak? Ini masalahnya Pak, jenisnya di kelas itu ya Pak Bu, ada 2 circle nih adanya. Ya. Jadi kayak beda pendapat. Biasa kan kalau apalagi lebih sensitif ke anak perempuan. Berarti di sini belum muncul yang namanya nilai
kebajikan ya, termasuk toleransinya, nilai kesatuannya. Nah ini kadang-kala apalagi anak SMA ya ketika ini kadang-kala yang namanya circle, kalau dulu kita nyebutnya geng gitu ya, ini sering muncul apalagi anak yang siswi gitu kan. Maka ini nanti gimana caranya agar muncul kesadaran itu? Nah, maka nanti mungkin nanti Bu Tika bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Kenapa anak-anak itu membuat circle gitu kan ya? Kadang-kala circle itu ada itu karena dilatar belakangi dengan kondisi siswa itu sendiri. Kadang seseorang itu akan berkumpul dengan seseorang yang dianggap dia nyaman, gitu kan ya. Nah maka ya satu server gitu kan, satu server betul kan. Kadang-kala seperti itu kita tidak bisa pungkiri ya Bapak Ibu. Maka ya sejatinya padahal pembelajaran itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Karena setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, yang penting kita kemudian dari circle itu jangan tidak kita harapkan kemudian muncul yang namanya aksi-aksi seperti pembulian yang sering kita dengar, gitu kan? Sehingga efeknya akan luar biasa, terutama bagi mental siswa dan yang paling jauh sampai ada yang harus nggak mau sekolah, gitu kan ya? Karena adanya aksi pembulian tersebut. Nah, selanjutnya baik sih. Nah, baik tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang di materi selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Ini masih dia di dosen, ya. Ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Siapa yang berani maju ke depan? Pernah Bapak Ibu kan sering ya kita seperti itu ya. Siapa yang berani maju ke depan? Siapa yang berani menjawab? Saat kita lontarkan pertanyaan seperti itu, bagaimana kondisi siswa kita? Ada yang langsung maju, Ada yang langsung maju, ada yang masih ragu-ragu. ragu-ragu, bahasa bisa jawab, tapi ragu. Bisa, Oke. iya. Terus ada yang Nggak mau. diam. Diam semua. Diam semua apa ya? Apa itu ya? Nah, diam semua gitu. Berarti masih mending ya tadi masih ada yang mau maju satu. Nah ternyata ada motivasinya Bapak Ibu. Ada yang ngacung, walaupun dia mungkin salah, tapi kayak gini dulu, gitu kan? Gak apa-apa. Ada yang bisa tapi takut, gitu kan? Padahal bisa, kira punya jawab, wah, ya jawab lu yang menurut gitu kan? Iya, kan seperti itu ya. Nah, ada yang takut, diem terus gitu kan? Nggak mau mandang gurunya. Nah, ada seperti itu. Karena semuanya itu dilatar belakangi dengan motivasi. Nah, motivasi. Setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi, Bapak Ibu. Ya, memiliki motivasi. Sekarang mungkin saya coba tanya nih, Bu Desi dulu ya. Kenapa Bu Desi itu ngambilnya fisika? Kenapa nggak penjas ya? Motivasinya apa, Bu? Sukanya hitung-hitungan daripada hafalan. Oke. Maka nggak ambil sejarah ya, Bu ya. Nah, oke. Ya. Nah ini sejarah. Kenapa ngambilnya sejarah? Kenapa nggak hitung-hitungan? Kan ada motivasinya, Bu ya. Karena yang suka hitung-hitungan. Ya. Ini ada motivasi. Jadi setiap manusia berperilaku itu punya motivasi, Bapak Ibu. Baik itu yang negatif maupun yang positif, punya motivasi. Loh, anak kita nggak sholat, ternyata ada motivasinya juga. Kenapa berbuat negatif? Ya, ada. Maka kadang-kala nih seseorang itu melakukan perbuatan itu dilandasi oleh 3 hal. Nah, mungkin sebelum kita melihat ke siswa kita merefleksi diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau hukuman, pernah nggak Bapak Ibu? Kita tuh melakukan sesuatu karena takut kalau saya nggak melakukan itu saya dihukum. Saya nggak berangkat rapat, takut, ya Pak. Kalau saya nggak datang nanti dipanggil pimpinan, gitu kan? Pernah Bapak Ibu? Nah, itu motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya, saya misalkan ibadah, saya puasa karena takut kalau saya nggak puasa dimarahi oleh bapak atau orang tua, gitu kan? Nah, ini ada. Yang kedua, melakukan sesuatu karena ingin imbalan atau penghargaan yang tadi kita bahas di awal. Ya, kadang-kadang ya kalau masih kecil kan, kamu puasa 1 bulan, nanti bapak kasih
hadiah, gitu kan? Nah, hadiah ada. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah, ya Bu. Makasih Bu. Baik. Nilai-nilai yang mereka percaya, yakni nilai-nilai kebajikan universal tadi. Anak itu kalau ulangan, kalau bisa mencontek, ya bisa buka handphone, browsing, tapi karena dia itu punya rasa kejujuran, dia nggak mau. Karena motivasi dia adalah ingin mengerjakan soal dengan jujur, gitu kan? Nah, tapi ada anak yang mengerjakan soal walaupun sudah diawasi oleh 5 pengawas tetap aja nyontek. Karena dia punya motivasi, saya harus dapat nilai yang bagus, cara apapun harus saya lakukan. Karena motivasi. Tapi tidak semua perilaku yang dilakukan atau motivasi yang dilakukan siswa itu bisa kita benarkan, Bapak Ibu. Kira-kira dari 3 hal ini yang menurut Bapak Ibu paling bisa dilakukan oleh manusia secara positif yang mana, Bapak Ibu? Misalkan kita ambil ke pembelajaran kita di kelas atau di sekolah, yang seharusnya mungkin harus kita lakukan yang mana, Bapak Ibu? Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tapi paling berat ini, Bapak Ibu, ya, paling berat sendiri. Tapi kalau suasana ini sudah tercipta dalam kelas kita, dalam sekolah kita, wah luar biasa ya benar ya. Masuk gerbang sudah rapi, sudah punya adab sopan santun. Ini yang kita harapkan. Untuk mencapai ini tentunya perlu kerja keras kita bersama, ya, dari semua elemen di sekolah. Nah, maka mungkin kalau saya sendiri, Bapak Ibu, tahapannya masih di sini dengan siswa kadang, ya. Ini kami masih di sini. Untuk kesini masih perlu perjalanan. Dan setelah saya survei ke anak-anak, setelah saya survei sekilas saja, anak-anak siapa yang belajar karena menghindari hukuman? Ternyata mayoritas, Bapak Ibu. Karena loh, kamu kenapa? Ya saya takut Pak, kalau di rumah saya dimarah orang tua, maka saya sekolah. Atau ada yang saya sekolah biar dapat uang saku, berarti ya kedua, Bapak Ibu. Dan sangat sedikit yang ngajong atau yang tunjuk tangan itu karena sekolah, karena diri sendiri, itu sangat sedikit. Biasanya itu hanya cenderung kepada siswa-siswa yang apa ya? Ya, dia punya kemampuan. Misalkan yang kalau yang ranking itu biasanya peringkat pertama itu mayoritas dia karena yang ketiga. Maka ini yang mungkin 30% tadi, Bu Tika, ya. Nah ini luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu ternyata perlu memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang menjalankan sesuatu itu atas dasar keyakinan, atas dasar kesadaran dan dilandasi dengan tanggung jawab tadi. Oke, ini Bapak Ibu, ya. Next, Mbak Esi. Nah, baik, ini masih ada kaitannya dengan slide yang sebelumnya, ya. Kenapa dari 3 hal ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya? Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Oke, bila kita mendapatkan siswa kita yang bermasalah, kadang-kala yang sering kita lakukan yang mana, Bapak Ibu? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apa restitusi? Yang mana? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Masih sering, Mbak Esi. Contohnya apa, Bu Esi? Kalau misalkan anak-anak itu kan masuk misalkan di sekolah ini kadang saya sudah berdiri, loncat-loncat, biar seger lagi. Tapi itu spontan, Mbak Esi? Ya sebenarnya tidak kayak rutin juga. Rutin. Oke. Karena biar dia berpenyemangat gitu kan, ngantuk jadi ngantuk lagi. Oke. Satu arah berarti ya. Berarti dari posisi kamu karena ngantuk maju ke depan, lompat 10 kali gitu kan. Oke. Tapi pernah ya Bu hukuman. Oke. Berarti tadi hukumannya secara fisik ya. Oke. Mungkin Pak Gus yang dari BK. Yang mana Pak Gus? Hukuman.
hukuman. Seperti apa Pak Agus kalau hukuman? Ya kalau tadi itu kan siswa kita terutama itu banyak ada beberapa yang sering telat. Nah, konsekuensi dari hukuman tersebut kalau yang telat itu yang laki-laki push up sebanyak 50 kali, Iya. perempuan sekojam. Sekojam. Iya. Itu ya Pak Agus ya, hukuman. Kadang-kadang kalau hukuman nggak terencana kan ya Pak Agus ya. Iya. Oh ini telat, akhirnya ya udah spontanitas kita ya kan. Oke, ini berarti kita pernah melakukan itu. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tapi tidak dibuat nyaman. Dan guru selalu memonitor. Pernah nggak Bapak Ibu? Poin benar. Poin 10 poin. Oke. Berarti kan sudah terencana, disepakati dalam aturan. Siswanya nyaman nggak Bapak Ibu kalau dapatnya poin? Enggak, pasti dia nggak nyaman karena takut poinnya tambah lagi, akhirnya nanti ditakut dipanggil ya orang tuanya gitu bagus ya. Dan guru selalu monitor, betul nggak Bapak Ibu? Ini yang wali kelas, yang BK atau yang Bapak Ibu guru, siswa ini nggak terus dimonitor. Nanti Bapak Ibu wali nyetok poinnya udah 10, kok turun lagi 10, berarti tambah lagi gitu kan. Jadi kalau dalam kondisi kita menerapkan konsekuensi, guru itu harus memonitor terus menurut siswa kita yang menurut kita siswa itu bermasalah. Pak, Ya. itu kira-kira kita salah nggak Pak? Karena saya pas kejadian kemarin atas nama Beji ya Pak ya, itu kan pertama karena alfanya banyak. Sebenarnya belum banyak sih, dibanding kelas lain belum banyak. Mungkin masih beranjak ke 10 itu tak pantau terus. Nah dari pantauan itu mungkin kan mereka nggak nyaman ya Pak ya, larinya ke murid apa tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya kita monitor, saya sama BK monitor terus keberadaan dia di mana. Dari situ mungkin tidak nyaman juga. Akhirnya mungkin rasa percaya dirinya ke sekolah itu nggak ada. Dan ujung-ujungnya mengundurkan diri. Itu kira-kira salah tidak Pak? Saya sebagai wali kelas. Karena mungkin dia merasa risih, saya tahu di mana berada tiap hari, tak itu tiap hari. Baik, tadi Bu Tika menerapkan ini ya, konsekuensi. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat ketika kalau dia salah apa tidak salah gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang lazim ya dan dilakukan oleh guru. Nah, tapi kadang-kadang memang apa yang kita lakukan satu kegiatan itu kepada siswa tertentu dengan siswa yang lain itu mungkin berbeda-beda. Ya mungkin konsekuensi yang dilakukan Bu Tika kepada siswa yang lain itu siswa itu masih nyaman gitu kan, tapi kepada si A itu tidak gitu kan. Nah mungkin nanti Bu Tika harapannya di sini ya sebelum kita melakukan hal ini yang kedua ini, maka nanti coba mungkin ya di tahun ajaran yang baru mungkin melakukan yang namanya restitusi dulu. Kalau restitusi nggak bisa berarti kita mencoba cara yang lainnya. Soalnya dari beberapa kawannya ada 9 anak itu yang terus hilang percaya diri sekolah itu hanya Satu, betul ya. Yang lain masih bisa ada perubahan. Iya. Nah, tapi mungkin nanti bisa direstitusi. Restitusi itu berbeda dengan dua hal yang lain. Kalau yang lainnya kan itu satu arah Bapak Ibu, satu arah. Siswa itu belum diberikan satu kemerdekaan. Maka yang ketiga ini restitusi, itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Prosesnya kolaborasi Bapak Ibu antara guru dengan murid. Nah, untuk lebih jauh tentang restitusi, nanti akan kita bahas pada segitiga restitusi. Ya. Oke, selanjutnya Pak Isi. Nah, baik di sini. Ini ada kaitannya juga dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa si A itu melakukan pelanggaran? Kenapa si B itu kalau jam pelajaran tidur ngantuk gitu kan? Atau kenapa si C itu kalau dalam pelajaran sering berbuat onar? Ternyata itu kalau kita kembali ke kebutuhan dasar manusia itu ada kaitannya Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau ini salah satunya tidak terpenuhi, maka seseorang itu akan melakukan perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau budaya positif tadi.
Misal bertahan hidup orang itu memerlukan sebenarnya 3, kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang, kebutuhan ini adalah ingin tetap terhubung dengan orang lain, ini kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, freedom, ada kemandirian, otonomi, bebas untuk memilih atau mengendalikan hidup seseorang. Yang keempat adalah kesenangan. Dalam kesenangan itu biasanya ada bermain, tertawa, humor. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan, power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi siswa melakukan sesuatu hal itu atas dasar kebutuhan dasar manusia juga. Sebagai contoh, kadang-kadang kita melihat yang negatif, ya, ada anak yang berbuat onar saat jam, nggak mau duduk, ya, jalan ke sana kemari. Ternyata kalau kita melihat dia itu punya motivasi tentang kebebasan. Maka nanti kaitannya ini kisah kita lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasinya Bapak Ibu. Ya, karena dia itu tipe belajarnya adalah kinestetik. Ya, anak kinestetik itu kalau suruh diam nggak bisa. Kamu harus diam kerjakan, nggak bisa. Maka apa yang dia lakukan untuk memenuhi kebebasannya tadi. Ya, kemudian mungkin ada anak yang kok di sekolah ngantuk terus. Setelah kita cek ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kebutuhan tentang istirahatnya. Kenapa? Kalau malam biasanya dia begadang, main game, sehingga ngantuk. Ya, ada anak yang kok murung gitu kan? Ini yang sering kali kita temui. Di sini tidak ada rasa kasih sayang. Kenapa kok anak ini bolos? Kenapa anak ini kemudian melakukan pelanggaran? Ternyata setelah kita cross check, ternyata di keluarganya itu tidak ada kasih sayang. Tidak ada dukungan dari orang tua, ya. Maka untuk menjadi pribadi yang positif, yang disiplin positif, tentunya kita harus berangkat dari kelima kebutuhan dasar manusia di sini, termasuk kesenangan. Ya, maka dalam kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka, pembelajaran itu harus lebih menyenangkan, gitu kan? Menyenangkan. Beda dengan zaman dahulu, gitu kan? Lebih menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak. Karena dengan kesenangan itu akan timbul motivasi, gitu kan? Selanjutnya, Resi. Nah, coba Bapak Ibu, saya minta tolong untuk menganalisis dari cerita ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh siswa Bu Ambar yang bernama Doni? Silakan Bapak Ibu, boleh maju ke depan, ya. Kira-kira kenapa Doni melakukan seperti itu? Dan bila Bapak Ibu ada di posisi Bu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Pak Dedek, boleh maju ke depan Pak. Supaya dia survive dengan cara dia sendiri. Oke, berarti kebutuhan dasarnya apa Pak? Yang tidak terpenuhi, survive-nya lebih, kalau diperinci tentang apa ini Pak? Ya intinya temennya kan bawa bekal, Ya. dia nggak bawa bekal. Gimana caranya dia bisa makan sama dengan temannya? Makanya dia kalau lagi makan keliling. Ya. Ada kan visualitas seperti itu? Ya. Ada Seperti itu. Ada keinginan untuk tetap bertahan bisa makan. Bisa makan. Berarti mungkin kalau kita lihat, kita melihat di latar belakangnya lagi ya Pak Dedek, latar belakang keluarganya mungkin. Kenapa kok dia melakukan itu? Ternyata ada yang tidak terpenuhi dari sisi makan tadi, maka dia survive. Saatnya buka bekal, wow, ya, bisa memecahkan masalah tuh. Tapi jadi masalah oleh Bu Ambar, teman-teman ya. Waduh, ini bawa apa misalkan bawa telur satu, wah si Doni ini langsung ambil, gitu kan? Dua. Nah, ini kan biasanya yang perempuan ini kan. Kalau Bapak Ibu guru kan kolaborasi, ya kan? Kadang-kadang anak nggak seperti itu, gitu kan? Ambil, gitu kan? Nah, terus gimana Pak Dedek? Kalau Pak Dedek ini jadi gurunya Doni,
Apa yang Pak Dede lakukan ini? Memang kalau dilihat dari latar belakang pasti dari keluarga, kembali ke rumah, yang artinya bisa jadi orang tuanya yang kurang perhatian atau memang anaknya yang males bawa bekal. Artinya banyak faktor yang kenapa Doni itu sampai seperti itu. Ya berarti banyak treatment yang harus kita lakukan gitu. Kenapa Doni seperti itu? Baik, berarti harus ada effort dari gurunya gimana caranya menemukan masalahnya si Doni. Tapi kalau kita bahas keluarga, mungkin pertama karena dia cari makanan siang tadi, berarti ada mungkin dia belum sarapan kalau pagi, ya, atau setiap hari gitu. Setiap hari nggak sarapan. Setiap hari kayaknya memang ada budaya dari rumah yang mungkin apa orang tuanya ketika dia pergi dia sekolah, orang tuanya udah berangkat duluan, bisa jadi Betul. seperti itu. Atau malah orang tuanya belum bangun dia sudah berangkat. Rajin berarti ya. banyak ini lah, banyak faktor. Ya, betul. Sama Bapak Ibu, saya juga pernah temui di kelas saya kenapa dia itu berangkatnya kok siang gitu kan. Ternyata ada juga alasannya, Pak, saya itu nungguin mak saya masak gitu kan. Masaknya lama, maka terlambat gitu kan. Ternyata kalau kita simpulkan apa yang dilakukan oleh seseorang anak, ya, itu ada sebabnya gitu kan, kayak si Doni tadi. Mungkin Doni itu melakukan ini ya, mungkin karena dia pengen cari kesenangan, ya, atau dia pengen jadi apa tadi yang terakhir penguasa, gitu kan? Bisa jadi seperti Bapak Ibu. Karena kemudian dia dianggap, kadang-kadang seperti itu. Sering kali mungkin Bapak Ibu temui anak ini berbuat onar, tapi setelah dicari tahu, kita analisis ternyata dia berbuat seperti itu hanya ingin diperhatikan. Dia kurang perhatian, pengen dapat rasa kasih sayang tadi. Nah, maka ini luar biasa, ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua selama ini, dan ini tentunya harus terus berlanjut Bapak Ibu, ya, harus ajar seterusnya karena kita ini pembelajar sepanjang hayat, gitu kan? Termasuk dalam ranah-ranah profesional kita dalam hal dengan siswa kita, ya. Ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang menunggu siswa-siswa semacam Doni ini masih mending ya bertiga, cuma rebutan makanan ya. Coba kalau masalah yang lain gitu kan ya. Nah, baik, selanjutnya Mbak Esi. Nah, tadi kita sudah tahu ada masalah siswa, kemudian ada nilai kebajikan universal apa. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kita akan coba untuk melihat 5 posisi kontrol. Kira-kira kalau tadi sepertinya lebih banyak kita katakan penghukuman, ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan keempat hal yang lain belum? Jadi Bapak Ibu, guru atau seseorang itu memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswanya. Yang pertama adalah penghukuman, hukuman fisik, baik itu verbal maupun apa ini tadi, fisik, verbal maupun fisik ya. Misalkan tadi kamu push up, kamu lari di lapangan, ya. Dan ini hanya satu arah Bapak Ibu. Nah, takutnya kalau penghukuman ini kita lakukan terus-menerus, ditakutkan anak itu akan marah, akan dendam dengan diri kita, ya. Nanti kita dititeni. Pernah saya seperti itu Bapak Ibu. Ada siswa yang apa itu di kelas yang kerjakan tugas, saya marah-marah, besoknya malah nggak masuk. Nah, ini berarti ada rasa dendam dengan diri saya, gitu kan? Nah, malah nggak masuk itu buktikan. Berarti ini penghukuman itu kadang-kala ya boleh, kadang-kala juga harus menggunakan sikap-sikap yang lain, gitu kan? Sikap menghukum. Biasanya hukuman itu dengan kata-kata yang tegas, gitu kan? Kata yang tegas. Dan takutnya siswa itu akan mendendam dengan kita. Kalau hukuman itu terus-menerus kita lakukan, nanti kita dititeni. Walaupun siswanya udah lulus, ketemu kita, wah kayak saya biar bodain rambutku, gitu kan? Nah, ya, pernah BK atau ya itu sering kali Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pernah juga pasti Bapak Ibu ya. Kata-katanya lembut, menyentuh hati, gitu kan? Tapi penusuk ya. Coba, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pernah Bapak Ibu? Ya? Enggak lu. Pernah nggak kamu berbuat begini? Ya? Itu kadang-kadang ya. Ini membuat rasa
bersalah. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya sebagai pribadi yang gagal. Gimana kalau orang tahu, gitu kan? Misalnya dia merokok, ya. Dia menyadari, tapi dia nanti akan timbul pribadi yang merasa bersalah tadi. Nah, ini yang kedua, memelas kita. Memelas. Kadang-kadang kalau hukuman nggak bisa, ya kan? Udah kita dengan kata-kata yang keras nggak bisa. Langkah yang kedua kita panggil dengan kalimat-kalimat yang lembut, ya kan? Pernah gue Pak? Pernah. Kita kerjakan tugas, awalnya kita marah-marah dan kita panggil. Kalau kamu nggak kerjakan tugas lagi, gitu kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kalau yang pertama kan sakit banget loh. Wah, apalagi diumpat-umpat dengan kata-kata yang kasar. Walaupun sekarang nggak ada, saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang seperti itu. Ya, fisik juga sekarang sepertinya nggak se-ekstrim dulu, gitu ya. Kalau yang kedua tadi kan menggunakan kata yang halus, tapi jeru ya Bapak Ibu ya. Ini lagi. Yang ketiga apa? Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, tapi hasilnya apa? Murid senang. Murid senang, ya. Itu positifnya. Tapi ada negatifnya Bapak Ibu. Murid hanya sekedar mau melakukan sesuatu dengan guru itu saja. Karena menganggap kalau guru A itu adalah temannya, bestie gitu kan. Kalau sama Pak A suruh ngapain mau. Tapi dengan guru B nggak mau. Ini juga problem nanti Bapak Ibu. Maka kita menganggap siswa itu teman juga problem. Ya, maka kadang-kadang kita jaga ya Bapak Ibu. Jangan terlalu merasa anak kita itu teman gitu kan. Takutnya akan seperti itu nanti Bapak Ibu. Nah itu takutnya di situ Bu Tika. Kalau dia diramain. Kalau dulu kan masih walaupun seperti itu kan masih ada jaraknya kan sama siswa. Kalau sekarang enggak, malah kayak asalnya kayak lunjak. Dikasih apa Bu istilahnya orang Jawa? Kasih hati, minta melau jantung gitu ya. Oke. Pernah nggak Bapak Ibu kalau posisi teman ini? Kalau dulu pernah. Tahun dulu pernah, tapi kalau udah ke tahun yang sekarang itu berbeda. Beda. Oke. Apa motivasinya Bu Tia untuk mengubah dari kenapa nggak posisi teman lagi? Sudah Pak, semua nih kita ajak komunikasi enak-enak. Nah intinya beda kan ya. Gue sih kalau dengan anak zaman dulu, kalau sekarang kalau kita ada komunikasi enak, dia malah ya itu Pak, rasa temennya itu melebihi bukan gurunya. Malah muncak tadi ya. Padahal kita tujuannya agar bisa akrab ya. Biar akrab. Jadi kalau saya sekarang jujur Pak, saya sekarang tuh chemistry sama anak tuh kurang. Gimana Pak caranya menumbuhkan chemistry? Kalau dulu saya bisa Pak dengan anak-anak di tahun 2017 dulu masih bisa, tapi kalau 3 tahun terakhir ini saya nggak bisa Pak. Ya, ini luar biasa tantangan juga ya Bu Tika ya. Mungkin dari Bu Tika ada Bapak Ibu guru yang lain bisa sharing. Mungkin teman pernah nggak memposisikan diri kita sebagai teman dengan anak? Apa mungkin Bapak Ibu sudah memposisikan, sudah menjadi pemantau? Kalau pemantau itu seperti apa? Pemantau itu sesuai, kalau kita tadi katakan yang sebelumnya ada konsekuensi. Jadi kalau siswa itu bermasalah, kita melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan. Kemudian menggunakan suara datar, bahasanya formal, tapi dikasih sanksi. No battery, please charge. Ya, dikasih sanksi. Nih, tapi murid melakukan konsekuensi, tapi pada suatu ketika dia pasti melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Nah, maka ditawarkanlah posisi yang terakhir, yang namanya manajer. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab untuk mencari penyelesaian masalahnya. Artinya menggunakan kesadaran sendiri. Maka nanti penerapannya apa? Penerapannya di sini yakni dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, ini contohnya kata-kata yang digunakan itu guru itu menggunakan nada yang tulus. Padahal kita udah tulus ya Bapak Ibu kalau setiap berkata ya. Tapi menurut materi di sini kita harus tulus kalau dengan menggunakan manajer. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Kalau dilihat dari bahasanya, ya ini apa penting? Ya. Ini kayaknya nggak tegas, tapi ini yang diharapkan dalam materi ini kita bisa menggunakan cara ini. Cara yang pertama kita lakukan adalah dengan cara manajer. Misalkan tadi ini anak yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa yang bisa kita perbaiki? Ini cara yang pertama mungkin ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya berarti, nah, baik. Jadi 5 posisi kontrol itu di sini menjadi salah satu bagian dari program dari Kemdikbud ya. Jadi harapannya dengan adanya kita memahami 5 posisi kontrol tadi, kita akan melakukan hal yang terbaik, terutama bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat kita itu mengajar siswa, yang terpenting itu selain siswa juga diri kita sendiri. Gimana caranya kita itu bisa bahagia? Kalau coba kita lihat dari kelima tadi, dari mulai penghukuman, kemudian dari teman, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah manajer. Kira-kira yang kalau kita aplikasikan dan itu nggak membuat kita stres yang mana? Yang nggak buat kita darah tinggi. Yang mana kira-kira? Manajer ya Bu. Kita santai saja, tapi harapannya siswa itu bisa sadar. Kadang-kadang kita sudah dengan penghukuman, sudah dengan kata-kata yang keras, kitanya sudah naik darah, tapi siswanya tetap gitu-gitu aja, gitu kan ya? Nah, lanjut sih. Nah, jadi posisi kontrol manakah yang sudah pernah kita lakukan? Jawaban Bapak Ibu yang mana? Dari kelima tadi yang mana? Yang ya mungkin yang mayoritas kita lakukan. Saya karena sudah lama mengajar, jadi ketika belum saya diaris awalnya penghukuman itu sudah, terus kok susah apa nyari jalan ya kedua itu apa Rasa bersalah. terus yang teman saya kurang bisa Ya. pokoknya agak menjaga gitu karena kita di beberapa ibu ketika kita seperti teman anak-anak kadang susah ya ketika saya pakai yang itu mantap Sesuai dengan aturan sekolah ya. Lama sampai juga akhirnya terakhir. Ya. Jadi kayaknya saya itu ya itu pas sudah dilakukan cara tempat itu di terakhirnya akhirnya yang manajer itu saya akan mencapai. Baik, luar biasa ya Bu Bulan ya. Tadi ternyata Bu Bulan sudah menerapkan dari kelima 4. Iya. Ternyata hasilnya itu yang mana Bu Bulan? Dari ya, keempat. ya benar. Jadi yang manajer enak saya nggak terbebani nggak stres gitu. Ya jadi lebih santai ngajarnya. Itu kalau untuk siswanya Bu Bulan? Kalau siswanya ya memang kalau yang saya rasakan memang lebih enak yang manajer itu sih, lebih bisa di apa ya diajak kerjasama. Biasanya dipanggil ya Bu ya? Iya. Cara tatap muka, dua arah gitu kan ya? Iya. Nah, kadang-kadang seperti itu malah membuat siswa tersadar ya Bu Bulan ya? Ya walaupun tidak selalu berhasil sih. Iya, mungkin si A berhasil, mungkin si B Iya, gitu kan? iya. Tapi ini luar biasa Bu Bulan serinya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain kaitannya dengan kelima kontrol tadi. Bu Eva ini tadi, nah, silakan Bu yang mana Bu? Kalau saya lebih yang terakhir tadi Kontrol manager ya. Iya, itu karena di situ siswa yang membuat masalah, siswa harus mencari solusi bagaimana sih cara masalah itu terpecahkan gitu agar mereka tersadarkan buat nggak ulangi kesalahan itu lagi gitu. Nanti ada sesuatu hal yang muncul dari diri siswa sendiri. Jadi dia sadar nih membuat kesalahan misalnya terlambat. Mereka harus mencari solusi bagaimana sih cara mereka untuk tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Bu Eva, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga pernah melakukan, tapi mungkin yang sulit kita lakukan ya sama Bu Bulan. Saya tadi juga nggak pernah kalau yang tempat itu juga. Kadang-kadang itu tadi ya menjaga apa ya, jangan terlalu ya boleh dekat gitu ya Bu ya, tapi kalau dengan bahasa-bahasa yang bercanda yang kemudian sama dengan siswa itu kadang-kadang takutnya saya juga seperti itu Bu Bulan. Siswa akan malah apa ya melunjak dengan kita ya, kita nggak anggap dia teman aja. Kadang-kadang anak sekarang sudah demikian ya Bapak Ibu ya, apalagi Besti yang masih muda gitu kan dianggap bestinya gitu kan ya. Nah, ada batas-batasnya. Baik. Nah, itu mungkin yang pernah kita lakukan, tapi jika kita kaitkan dengan
program dari Kemendikbud, tentunya harapannya Bapak Ibu guru di Indonesia bisa melangkah ke control manager. Walaupun ini juga sulit Bapak Ibu, control manager kadang-kadang juga harus bisa mengolah emosional kita, ya, sehingga kita bisa dengan siswa itu menggunakan kata-kata yang bijak dan menyadarkan. Karena kadang-kadang kita terbawa emosi, maka yang muncul dalam kegiatan belajar kita kepada siswa itu apa hukuman aja, gitu kan? Ini kadang-kadang kita masih terbawa emosional. Nah, selanjutnya, oke, ini kita ambil lagi ya, contoh lagi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa yang digunakan guru dalam cerita di bawah ini? Boleh Bapak Ibu. Kira-kira ini ada guru dan Afin. Kira-kira posisi kontrol mana yang dilakukan oleh Bapak guru terhadap Afin ini? Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, coba Pak Maulana mungkin ya. Tadi kan belum berpendapat Pak Maulana. Dari Afin ini ada. Ya, coba Pak Maulana boleh. Ya. Silakan Pak Maulana. Kira-kira posisi kontrol mana nih Pak Maulana yang dilakukan oleh gurunya Afin ini? Silakan. Yang mana? Ya, sepertinya Pak tentang manajer. Dari kata-kata yang mana Pak? Dari kata-kata kamu tadi jam berapa sekolah? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu mengurai masalah ini? Berarti dia akan memanage waktu, Pak. Memanage waktu. Jadi itu masih dalam kategori manajer. Luar biasa. Ya, pernah Pak Maulana ya? Pernah seperti ini ya? Baik terlambat pagi maupun terlambat setelah istirahat. Padahal siswa kita juga setelah istirahat terlambat, harus saja kantinnya rame, gitu kan ya? Pernah seperti itu ya Pak. Maka kan pasti kita tanya, biar kamu besok lagi nggak terlambat ke kantin gimana, gitu kan ya? Ada yang bawa bekal, kan? Tapi tunggu dalam diri siswa dulu sebelum kita memberikan opsi-opsi jawaban, ya. Apa ibu yang mau masakin juga boleh, gitu kan? Ya. Masih bekal, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak Isi, ya. Nah, sekarang kita akan ke keyakinan kelas. Nah, ini tadi Bu Tito udah gak sabar nih, di awal itu udah pengen bahas tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sejatinya sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu, hanya saja memang keyakinan kelas ini seharusnya kalau di kelas kita itu harusnya tertempel. Ya, tertempel. Sehingga siswa itu lebih mudah untuk melihat. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu pernyataan universal, ya, yang dibuat dalam kalimat positif dan itu berasal dari siswa di kelas sendiri. Kita kalau dalam bikin keyakinan kelas itu hanya sebagai fasilitator. Ya, kita nggak kemudian mengusulkan kelas 10-4 misalkan, ya, sepatu dilarang masuk, bukan dari guru ya, tapi dari siswa. Mungkin dari pemapel, walaupun kita mungkin bukan wali kelas, itu kan juga bisa. Misalkan dalam pelajaran matematika ya, puisi, yang diajak anak-anak, kesepakatan kita hari ini apa, gitu kan ya? Mungkin ada anak yang sebaiknya Pak, kita tidak bermain handphone, kecuali diizinkan. Nah, ini kan dari anak. Biasanya menggunakan, kalau bisa ini ya Bapak Ibu ya, nanti diarahkan anaknya itu dengan kata-kata yang lebih sederhana tapi mengena, gitu kan. Kemudian diharapkan tidak menggunakan kata-kata dilarang. Ya, sebaiknya apa, gitu kan. Misalkan dilarang berlari-lari di koridor, kan dilarang. Apa kira-kira kata-kata yang pas? Dilarang, tidak boleh, gitu kan. Terus kira-kira katanya harusnya seperti apa? Biar anak-anak itu tumbuh juga karakter yang positifnya.
Nah, yang ketiga, sebaiknya berjalan di koridor, ya kan? Berjalan jangan lari, gitu kan ya. Oke. Jadi ada masalah dulu Bapak Ibu. Kira-kira di kelas kalau kita bikin keyakinan kelas itu, kira-kira masalah di kelas itu apa sih? Ya kan ya? Sampah misalnya, berserakan. Maka sebaiknya siswa menjaga kebersihan kelas. Dan itu dari ide siswa. Jadi keyakinan kelas itu impian siswa dengan kelasnya. Oh, maka nanti saat kita masuk, gitu kan, atau yang kita sudah pernah, pasti kita bikin. Ya, sebaiknya gimana kelas kita ini? Biar kelas kita itu jadi kelas yang unggul, gitu kan ya. Wah, kelas yang ketiga misalkan dari atlet semua, gitu kan ya. Oh, berarti ada keyakinan kelasnya. Power off. Kelas meeting, saat kelas meeting itu misalkan harus menang, maka dibuat keyakinan kelas juga nggak apa-apa. Tapi biasanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dari hal-hal yang sederhana yang itu terjadi dalam keseharian murid. Ya. Dan apakah keyakinan kelas itu boleh banyak? Harapannya di awal itu yang sedikit dulu, 4 dulu atau 5 terlebih dahulu. Dan keyakinan kelas itu boleh ditinjau Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nggak boleh tidak harus misalkan kita bikin di awal tahun itu digunakan dalam satu tahun, enggak, tapi periode bisa diubah lagi. Misalkan kok ini nggak pas, ya kan, boleh diubah, ya, boleh diubah, ya. Kadang-kadang kita seperti itu dalam pembelajaran di kelas kita juga sama. Oke, selanjutnya Besi, ya. Nah, oke. Nah, kan kita ini dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Anggap diri kita ini dalam pembelajaran. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Boleh ada yang kan tadi siswa kan seharusnya kan ya. Kira-kira kalau keyakinan kelas kita yang pertama apa Bapak Ibu? Bu Esi. Sebaiknya alas kaki tidak masuk ke dalam ruangan. Sebaiknya alas kaki tidak masuk dalam kelas. Wah, ini katanya kalimat yang baik. Boleh. Dan tujuannya kan supaya apa? Bersih. Bersih kelasnya. Ya, boleh bersih. Sebaiknya alas kaki tidak boleh masuk ke dalam kelas. Ini kadang-kala sudah disediakan kerak, gitu kan? Tapi karena itu tidak diingatkan, gitu kan ya? Tidak ada keyakinan. Kadang-kala siswa itu masih membawa. Kadang-kadang yang kita heran, laci harusnya untuk tas, untuk buku, malah untuk sampah, termasuk tadi sepatunya, gitu kan ya. Nah ini, maka keyakinan kelas itu tujuannya apa? Untuk kesadaran supaya ada disiplin. Mungkin yang kedua langsung saja ya, Bu Amanah. Apa kira-kira Bu? Selain tentang kebersihan. Sebaiknya melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, sebaiknya melaksanakan sholat tepat waktu. Iya. Tadi saat sudah waktu sholat mereka sudah terkondisi. Betul Bu. Alasannya ada aja. Masih lapar Pak. Tadi istirahat pertama belum makan, gitu kan ya. Ini ada. Atau sudah ketemu di sini, ayo sholat. Iya Pak. Ke toilet dulu, gitu kan. Kadang-kadang seperti ini luar biasa. Jadi kalau itu sudah muncul di kelas, insya Allah baik, ya kan. Yang penting ada kesadaran dalam diri siswa. Tadi tentang kebersihan, tentang ibadah ya Pak Mana. Selanjutnya mungkin yang ketiga, Bu Nur. Sebaiknya tidak tidur di dalam kelas. Sebaiknya tidak tidur di dalam kelas, boleh ya. Jadi tujuannya agar dalam pembelajaran lebih aktif ya Bu Nur ya, lebih disiplin, sehingga tujuan dari pembelajaran juga berhasil. Oke, disiplinnya dapat. Yang mungkin yang terakhir yang keempat, apa tadi Bu Pak? Sebaiknya datang tepat waktu. Baik. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti di kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas maupun sebagai guru mapel silahkan diterapkan ya, tergantung dengan kondisi siswanya masing-masing. Dan harapannya keyakinan kelas itu nanti bisa tergugah dalam diri siswa. Maka caranya dibuat ditempel semacam ini. Ini ada nggak di sini? Belum ya. Nanti ditempel boleh. Kalau itu sebagai wali kelas, ya kan? Sehingga saat anak-anak itu melakukan pelanggaran bisa kita kembali ke keyakinan kelasnya apa, gitu kan ya? Kan? Nah, ini kok sampahnya berserakan, keyakinan kelasnya apa, gitu kan?
Oke, selanjutnya Bu Esi. Nah, ini materi yang terakhir kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik agar siswa itu berhasil memperbaiki kesalahannya. Ya, kesalahannya. Sehingga mereka itu memiliki karakter yang kuat. Ya, walaupun nanti mungkin dari Bapak akan muncul berbagai macam pertanyaan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dijalankan melalui 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Maka tadi di awal kita bentuk dulu yang namanya keyakinan kelas. Agar saat kita melakukan segitiga restitusi itu jauh lebih mudah. Ya. Nah, selanjutnya Bu Esi. Nah, kira-kira kalimat apa nih yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi? Nah, tadi yang pertama, segitiga restitusi diawali dari menstabilkan identitas. Ya, ini memang kita menggunakan kalimat-kalimat yang cenderung bijak Bapak Ibu. Misalkan tadi ada anak yang terlambat gitu kan ya, ada anak-anak yang membolos. Maka kita coba untuk tahapan pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas anak. Kita jangan sampai kemudian menjatuhkan mental anak ya atas perbuatan kesalahannya. Ini boleh setuju, boleh enggak Bapak Ibu? Karena dalam kata segitiga restitusi gini, kita mengucapkan, jangan sudah panggil nih anak ke ruangan kita atau ke meja kita. Setelah kita panggil demikian, maka ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Saat kita panggil anak ini misalkan bolos tadi, kita panggil. Ibu juga pernah seperti itu, buat kesalahan. Ya, tujuannya apa? Agar anak itu bisa menyadari bahwa saya kesalahan itu adalah sesuatu hal yang harus diubah, gitu kan ya? Harus diubah. Maka melanjut ke langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Maka setelah kita mengatakan demikian, tapi kita kemudian mengatakan, tentu kamu ya punya alasan melakukan itu. Misal tadi siswa yang terlambat, kenapa kamu terlambat, gitu kan ya? Mungkin ada jawabannya atau kesiangan, motornya bocor yang sering ya. Nah, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita melakukan hal itu, kita kembali keyakinan kelas. Oh, ternyata kamu terlambat karena bangun kesiangan. Maka kita tanya, keyakinan kelas kita yang sebaiknya kamu lakukan apa? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, gitu kan ya? Balik lagi yang dikatakan Bu Eva tadi, ya, tentang tidak hadir tepat waktu. Maka anak itu harus bisa mencari solusinya sendiri. Gimana caranya dia bisa agar tidak kesiangan lagi? Ya, ini harapannya seperti itu Bapak Ibu. Dan restitusi itu bisa kita jalankan tidak hanya sekali Bapak Ibu. Mungkin ada anak yang dikasih restitusi pertama langsung sadar ada. Tapi ada anak yang direstitusinya bisa 1 atau 2 kali. Ya. Ada. Maka enggak langsung bimsalabim sekali restitusi langsung berhasil, belum tentu. Ya. Maka kalau kita merestitusi sendiri itu tidak berhasil, maka kemudian boleh restitusi itu kita jalankan dengan pihak-pihak yang lain. Mungkin kalau kita dengan sebagai guru mapel atau sebagai wali kelas tidak bisa, guru mapel kemudian merestitusi siswa dengan wali kelas. Wali kelas tidak bisa dengan BK dan seterusnya, gitu kan? Melihat bagaimana bobot dari pelanggaran siswa itu sendiri. Ini harapannya Bapak Ibu. Walaupun saya sendiri juga menyadari saya masih belajar di sini tentang segitiga restitusi, ya kan? Tapi tidak ada salahnya kalau kita bisa mencobanya. Jadi agar kita ada variasi dalam hal menangani setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, memang tujuannya ini betul tadi supaya siswa itu menjadi siswa yang bertanggung jawab. Ya, oke. Makanya kita tantangan ya Bu Tika ya. Kadang-kadang kita sudah pengen segitiga restitusi, tapi kenyataannya sedemikian. Tapi nggak apa-apa Bu Tika, nanti kita coba dulu ya. Kalau nggak bisa nanti kita berkolaborasi. Ini yang penting ya. Oke. Bu Esi, selanjutnya ini sama segitiga restitusi juga
lagi-lagi menjadi bagian dari kurikulum Merdeka. Karena Merdeka itu harapannya lebih humanis gitu kan. Baik, selanjutnya, nah ini ada video tapi ini ya yang nggak bisa muter. Jadi saya kemarin coba untuk merestitusi siswa saya di sini atas di kelas 10-1 di jam pelajaran geografi itu bolos. 1 jam geografi bolos. Ternyata setelah saya tanya bolosnya di mana? Bolosnya di masjid. Kenapa bolos? Karena tidur. Nah, ngantuk, anak ngantuk. Maka harapannya setelah direstitusi itu akan muncul kesadaran dalam pribadi anaknya. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya kaitannya dengan disiplin positif ya. Disiplin positif mungkin terakhir dari saya ya, sebelum kita tutup saya pengen umpan balik nih Bapak Ibu. Jadi dari materi tadi silakan Bapak Ibu buat refleksi. Silakan ditulis, nanti boleh perwakilan untuk membacanya. Ya. Kasih nama tidak Pak? Dikasih nama Pak Paul. Ya, dikasih nama. Samaran. Nama ya nggak pasti lah. Nggak samaran. Sebut saja dia bunga. Ya begitu Pak. Silakan direfleksi. Nanti boleh ketika menyampaikan hasil refleksinya. Jadi selalu kan Pak. Dulu. Disiplin positif, Bu. Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Tentang disiplin positif ini. Kan tadi ada 8. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh tuh merefleksi yang bagian yang mana? Boleh tentang kontrol diri, boleh tentang posisi kontrol, atau nilai kebajikan, atau tentang restitusi juga boleh Bapak Ibu. Ya. Nah, Kesadaran diri dari diri sendiri tapi apa ya Kak? boleh itu kaitannya dengan yang bagaimana? Yang muncul dari diri sendiri tadi itu apa Kak? Disiplin positif. Intensif. Oh iya, motivasi intrinsik. Motivasi. Nah. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi mana nih kayaknya saya pengen menyampaikan hasil refleksi umpan balik kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Oke sih ini panjang.
Tadi sebenarnya Bu Desi sudah ya, Bu Desi sudah. Boleh mungkin diawali dulu dari Bu Desi, refleksi kita umpan balik tadi ya. Boleh maju Bu Desi, dari materi budaya positifnya. Silakan dibaca Bu. Prakteknya pada kurikulum Merdeka ini kita sebagai pendidik diharapkan bisa melakukan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah, dan kita sebagai pendidik posisi kontrol yang sesuai dan efektif yaitu posisi manajerial. Oke, biasa bersih manajerial ya Bu ya. Kita coba bareng-bareng ya Bu ya. Walaupun ini sesuatu yang mungkin berat nggak Bu ya kira-kira? Ya sebenarnya berat lah, tapi ya kita belajar. Ada keinginan ya, ada kesadaran dari Bu Desi. Berarti Bu Desi memotivasi diri ya. Ini dari awal kita, nanti kita motivasi murid kita. Luar biasa. Terima kasih Bu Desi, tepuk tangan Bu Desi. Silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain tadi diawali Bu Desi, boleh Bapak Ibu yang lain yang ingin membacakan hasil refleksinya materi kita tentang disiplin positif. Pak Dede sudah Pak? Sudah. Boleh maju Pak? Nah. Oke. Ini boleh Pak. Refleksinya kalau Bu Desi tadi kaitannya dengan kontrol manajer ya. Dengan si Pak Dede apa Pak? Saya namanya lebih ke kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa harus sadar bahwa bertahan hidup itu sangat perlu dan menyadari bahwa life skill tidak kalah penting dari hard skill dan soft skill. Kemudian siswa juga harus memiliki jiwa tanggung jawab, mandiri dan disiplin diri, karena kalau kita juga sebagai manusia hanya mengandalkan hard skill dan soft skill, lupa akan adanya life skill. Life skill itu kan kita seumur hidup, bekal kita hidup. Artinya kalau siswa itu tidak diajarkan, misalnya siswi tidak pernah diajari masak nih. Nah, ketika dia nanti keluar dari rumah, life skillnya dia hanya mengandalkan pengalaman dari sekolah. Nah, yang ini banyak sekali sekolah yang melupakan akan kebutuhan life skill. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Ya, kumpul boleh Pak. Ya, luar biasa tadi yang dikatakan Pak Dede. Jadi refleksinya ternyata agar muncul disiplin positif bukan hanya di sekolah ya Pak ya. Jadi disiplin itu bisa terbawa, maka siswa itu harus terbekali oleh kemampuan-kemampuan dasar manusia. Dan itu betul Pak Dede. Kalau anak sekarang, kalau masa itu perempuan, itu boleh kita tanya ke anak-anak. Mayoritas anak SMA, siswi walaupun dia sudah kelas 12, itu biasanya masih kurang bisa, gitu kan ya. Kalah dengan mungkin Pak Dede malah kan. Jadi kalau Pak Dede bisanya masak apa Pak? Masak nasi bisa. Masak nasi bisa. Nah, terkadang mungkin bisa dites anak-anak sekarang suruh masak nasi ya, Iya. Itu masih bingung. Betul, nanti airnya kebanyakan, ya kan? Artinya itu tadi nggak sinkron gitu kan. Life skillnya nggak ada. Ya, ini tantangan juga bagi kita ya Pak ya. Jadi inilah pembelajaran yang kita lakukan, berarti kesimpulannya harus bersifat holistik ya Bapak Ibu ya. Jadi semua bisa kita lakukan sehingga akan muncul lahir generasi bangsa yang memang sebenar-benarnya, gitu kan? Harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita nanti dikumpul saja kita tolong WSI ya, refleksi dari Bapak Ibu ya. Nanti akan coba menjadi bagian dari tugas kami di sini dalam hal kegiatan ini. Semoga harapannya dari diseminasi kita hari ini ya, artinya saya yang menyampaikan bukan kemudian saya yang pasti bisa enggak, tapi mungkin bisa dari Bapak Ibu ya. Ini saling berbagi ya kan. Kuncinya itu Bapak Ibu, kunci kita ya adalah kolaborasi, karena kolaborasi itu sangat penting, gotong royong ya. Tanpa adanya itu tentunya kita tidak akan bisa menjadi guru Bapak Ibu, karena yang kita hadapi berbagai macam siswa, dan siswa punya karakter yang berbeda-beda ya. Maka maju mundurnya seorang siswa adalah peran kita bersama, dan kita sedikit-sedikit kita awali dari kita sendiri, kita menerapkan yang namanya budaya positif. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu, atas kehadiran dalam kegiatan ini. Semoga kita dalam
kondisi yang selalu bahagia, gitu kan ya? Seperti yang sering dikatakan oleh program-program Kemendikbud, gitu kan? Salam dan bahagia, gitu kan ya? Jadi salam dan bahagia, gitu kan yang sering dikatakan. Saat kita lihat TMM video, muncul pertama kali adalah salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi menurut pemerintah kita ini adalah orang-orang yang hebat, gitu kan? Harapannya akan juga muncul generasi bangsa yang hebat. Nah, luar biasa. Terima kasih, saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Adi atas pemaparan terkait diseminasi BN positif di SMA Harus Kampung. Acara yang terakhir yaitu penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar ya semua? Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini ya, kita akan coba untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sudah pernah dengar nggak sebelumnya? Belum ya? Belum pernah dengar. Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Baik, nanti kita akan coba untuk buat bersama-sama anak-anak. Karena Bapak yakin semuanya adalah anak-anak yang hebat. Maka harus punya suatu semangat. Maka semangat itu kita mulai dari keyakinan kelas. Oke. Baik, sekarang Bapak ingin keyakinan kelas itu berasal dari kalian sendiri. Bukan dari Bapak, atas kesepakatan kalian sendiri. Nanti Bapak minta tolong kepada Hasda untuk menulis keyakinan kelas dari teman-teman. Siap Hasda? Siap, Pak. Baik anak-anak, kira-kira dari di antara kalian siapa yang kira-kira ingin menyampaikan pertama keyakinan kelas kita, kelas 10-1 ini? Silakan. Bapak kasih kesempatan. Nanti ditulis oleh Hasda. Ya, siap Hasda? Oke. Saya Pak, jadi kesepakatan kelas itu tidak boleh memakai sepatu di dalam ruangan. Oke, yang pertama kita sudah dapat keyakinan kelasnya tidak boleh memakai sepatu. Sepakat anak-anak? Tujuannya adalah biar bersih ya, Ra, ya? Oke, yang kedua, Bapak pengen kira-kira siapa yang ingin menyampaikan keyakinan kelas lagi anak-anak? Oke, mungkin yang laki-laki dulu ya? Laki-laki dulu, oke. Ya Pak, saat waktu sholat kita harus sholat berjamaah. Ayo kita udah dapat dua nih anak-anak. Pertama, tidak boleh pakai sepatu di kelas ya. Kedua, saat waktu sholat kita harus sholat berjamaah. Sepakat? Kita cari dua lagi nih anak-anak ya. Oke, cari dua lagi. Kira-kira siapa yang akan usul? Saya Pak. Ya silakan Kesha, apa kira-kira? Saya Pak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Karena dapat pencemaran lingkungan.
Oke, termasuk mungkin anak-anak itu agar kelas kita nampak lebih bersih dan rapi gitu ya. Oke, silakan Hasda. Untuk kesepakatan kelas yang ketiga adalah kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, ini Bapak minta nanti setelah kita dapat kesepakatan kelas kita coba lakukan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya Pak izin menambahkan. Ya. Saya bermain game di dalam kelas. Tidak boleh bermain game Di dalam kelas. Oke, Satria, kira-kira sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Hari? Sepakat, Pak. Sepakat. Kalau Zaskia sepakat untuk tidak bermain game? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Nah, ini anak-anak semua kita sepakat ya, tidak bermain game di dalam kelas saat pelajaran. Oke. Silakan ditulis Hasda. Tidak boleh bermain game. Artinya kita tidak boleh mengaktifkan handphone. Oke. Aza ya, sepakat ya? Ajeng juga sepakat semua? Oke. Kita sudah membuat kesepakatan kelas ya anak-anak. Ada 4. Ini sifatnya adalah kesepakatan kita bersama dan tentunya harus kita lakukan atas kesadaran kita. Apabila dalam suatu perjalanan nanti ada hal-hal yang pengen ditambah, boleh itu anak-anak. Maka nanti Hasda sebagai perangkat kelas, tolong nanti ini dibuat menjadi suatu pajangan di dinding, boleh dibuat menjadi poster, kemudian nanti ditempel agar anak-anak lebih mengena untuk mengaplikasikan dari 4 keyakinan kelas yang kita buat bersama. Itu anak-anak keyakinan kelas kita. Terima kasih Hasda, silahkan duduk ya. Ini tolong diaplikasikan di dalam kelas kita agar kelas 10.1 menjadi kelas yang terdepan ya. Nah, kuncinya adalah kekompakan kita bersama untuk mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Terima kasih semua anak-anakku. Itu saja mungkin ya tentang pembuatan keyakinan kelas kita. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.